Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Norika Panda Hesti Saputri selaku dosen pengampu mata kuliah layanan produk dan jasa perbankan syariah dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 4 membahas tentang sejarah perkembangan bank syariah. Saya Siska Fernanda sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Pemateri kedua Intan Permatasari dan pemateri ketiga Winda Melianda sekaligus penutup. Di sini saya akan menjelaskan sejarah bank syariah. Bank syariah adalah bank yang aktivitas dan pengelolaan meninggalkan sistem bunga merupakan suatu riba. Bank syariah bisa juga disebut sebagai bank Islam atau bank muamalah. Adalah lembaga keuangan atau perbankan di mana kegiatan lembaga keuangan atau dan jasa-jasa perbankan pada umumnya serta peredaran uang yang mengoperasikannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi, dengan adanya bank syariah maka terciptanya suatu sistem bermanfaat atau secara bermuamalat secara Islam yang mengacu kepada ketentuan Al-Quran dan hadis. Sistem ini dimaksudkan untuk mencapai suatu manfaat yang tidak hanya manfaat duniawi tapi juga manfaat akhirat. Bagaimana perkembangan bank syariah? Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama dan menjadi pioner bagi bank syariah lainnya dan telah lebih dahulu menerapkan sistem ini dan di tengah menjamurkan bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya, sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis mampu bertahan. Tidak hanya itu, di tengah-tengah krisis keuangan global yang melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan syariah kembali membuktikan daya tahannya dari terapan krisis. Lembaga-lembaga keuangan syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan, serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, para nasabah pembiayaan, dan para nasabah penyimpanan dana di bank-bank syariah. Kelembagaan industri perbankan syariah dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu BUS atau BUS tidak boleh dikonversi menjadi bank umum. Namun bank umum konvensional boleh dikonversi menjadi BUS. Yang kedua, bank pembiayaan syariah. Syariah dikenal dengan nama bank perkreditan rakyat syariah. Istilah perkreditan diganti dengan istilah pembiayaan, mengingat dalam kegiatan usaha bank syariah dapat dikenal dengan istilah kredit yang berbasis kepada bunga, BUS atau BPRS. Sama-sama sebagai lembaga intermediasi keuangan, namun BPRS tidak memperbolehkan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang ketiga atau yang terakhir, bank konvensional yang mau melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah harus membuka UUS dengan mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada prinsip kegiatan usaha yang dilakukan oleh UUS sama dengan BUS. Sekian dari pemateri 1, dilanjutkan dengan Intan Permatasari pemateri kedua. Saya Intan Permatasari pemateri kedua. Saya akan melanjutkannya.
Dasar hukum bank syariah. 1. Dasar hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Salah satu landasan hukum Islam tentang bank syariah adalah surat An-Nisa ayat 29 yang memiliki arti, hai orang-orang beriman, janganlah kalian saling memakan, mengambil harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kalian. Karakteristik bank syariah. 1. Berdasarkan prinsip syariah. 2. Implementasi prinsip ekonomi Islam dengan ciri A. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya. B. Tidak mengenal konsep time value of money. C. Uang sebagai alat tukar bukan komoditi yang diperdagangkan. 3. Beroperasi atas dasar bagi hasil. 4. Kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atau jasa. 5. Tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan. 6. Ajis utama kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal. 7. Tidak membedakan secara tegas sektor moneter dan sektor real, dapat melakukan transaksi dua real. Fungsi bank syariah. 1. Manajer investasi. Bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah. 2. Investor. Bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimiliki maupun dana nasabah yang dipercaya kepadanya. 3. Menyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran. Bank syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan syariah sebagai lazimnya. 4. Pelaksana kegiatan sosial. Sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, Bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola, menghimpunkan, mengadministrasikan, mendistribusikan zakat serta dana-dana sosial lainnya. Tujuan bank syariah. 1. Menyediakan lembaga keuangan perbankan syariah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. 2. Memotivasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan. 3. Merubah cara berpikir masyarakat agar lebih baik dan lebih ekonomi agar masyarakat tersebut lebih baik dalam hidupnya. 4. Melalui produksi perbankan syariah yang ada akan menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya berbagai dan bagi hasil. Artinya masyarakat tidak lagi melakukan riba. Prinsip-prinsip bank syariah. 1. Prinsip at-ta'awun, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan. 2. Prinsip menghindari al-istinaz, yaitu menahan penggunaan uang dana dengan membiarkan menganggur, idle, dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Sumber dana bank syariah. Modal inti yaitu dana yang berasal dari para pemilik bank yang terdiri dari modal yang disetorkan oleh para pemegang saham cabang dan laba ditahan. Yang kedua, dana pihak ketiga. Sebagai bank syariah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara antara kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana dengan menyalurkan kepada pihak yang menyalurkan dana. Melalui bank, kelebihan dana tersebut akan disalurkan kepada pihak yang memerlukan dana dan memberikan manfaat kepada kedua pihak bank. Dana pihak ketiga tersebut terdiri dari sebagai berikut. 1. Titipan wadiah, yaitu dana titipan masyarakat yang dikelola oleh bank. 2. Investasi mudharabah adalah dana masyarakat yang diinvestasikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan kepada saudara Winda Mailianda, pemateri ketiga. Saya pemateri 3 akan melanjutkan materi dari pemateri 2, yaitu kegiatan usaha bank syariah. Yang pertama, himpunan dana. Kedua, penyaluran dana. Ketiga, jasa pelayanan. Keempat, berkaitan dengan surat berharga. Kelima, lalu lintas keuangan dan pembayaran. Keenam, berkaitan dengan pasar modal. Ketujuh, investasi. Ke-8, dana pensiun. Dan ke-9, sosial.
bentuk-bentuk investasi. Yang pertama deposito syariah, kedua saham syariah, ketiga pasar modal syariah, keempat obligasi syariah, dan kelima reksadana syariah. Kajian pustaka. Menurut Karunia Dedaro, beliau membiayai murabahah KJKF di nama mempunyai beberapa ketentuan dan proses dalam pengajuan pembiayaan murabahah. Salah satunya dengan melengkapi persyaratan-persyaratan dengan benar dan mengikuti semua prosedur yang telah menjadi ketetapan KJKS di mana faktor yang menyebabkan pembiayaan masalah dapat ditimbulkan oleh beberapa faktor internal, eksternal, dan faktor anggota itu sendiri. Penanganan pembiayaan murabahah yaitu dengan cara melakukan kunjungan melalui kolektif, melakukan pendampingan, dan melakukan penjadwalan kembali, membuat surat tagih, membuat surat panggil, membantu menjual jaminan, dan menghapus pembiayaan. Kerangka konseptual. 1. Bank syariah. 2. Pelayanan jasa bank syariah. 3. Mekanisme pembukaan rekening. 4. Ketentuan dan persyaratan simpangan wadiah. 5. Baitul Tanwil Muhammadiyah atau BTM. Metode jenis penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, jenis deskriptif. Data yang disimpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi. Pengumpulan data tersebut melalui transkrip internet, jurnal, buku, dokumen pribadi lainnya. Dalam pencarian mereka untuk memahami penelitian kualitatif, tidak meredukasi halaman demi halaman dari narasi data lain ke dalam simbol numerik. B. Analisis data. Data primer. Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu atau perseorangan, seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang bisa dilakukan oleh peneliti. Sebelah sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku dan hasil wawancara langsung dengan microbanking manager atau microfinancial sales administrasi mikro. Selanjutnya ada data sekunder. Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri dari struktur organisasi, data kearsipan, dokumen, laporan-laporan, serta buku-buku dan lain sebagainya. Dengan berkenaan dengan penelitian ini, dalam hal yang ini penulis memperoleh data informasi yang terkait dengan objek penelitian, baik yang berbentuk buku, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian. Cukup sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.